Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Ketenangan Sejenak di Istana Kecil. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Ketika Panon kemudian berdiri bersandar pada batu itu, maka Kidang Alit menjawab, "Aku ingin turut menghormati upacara permakaman ini." "Oh," desis Panon, "jadi kau merasa perlu juga untuk memberikan penghormatan terakhir?" "Tentu, meskipun bukan aku yang membunuhnya, tapi kau dan Raden Panji Surawilogo." Kidang Alit berhenti sejenak, lalu, "Tapi siapakah sebenarnya yang telah membunuh yang seorang lagi?" Panon menggelengkan kepalanya, jawabnya, "Tidak seorang pun yang tahu. Mungkin orang-orangmu yang kau katakan berada di halaman istana itu pula." "Tidak, orang-orangku tidak sempat berbuat apa-apa. Mereka bertemu dengan Paman Mino, begitu." Kidang Alit termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun tertawa. "Lucu sekali, perebutan pusaka di istana itu adalah tugas yang paling sulit yang pernah aku lakukan. Aku pernah mendapat tugas untuk mengambil sebilah pedang berpamor emas, disebut dengan permata. Rongkonya terbuat dari emas pula, sedang pada hulunya juga terdapat beberapa butir berlian dan mutiara. Sedangkan pada hulu itu pula terdapat beberapa untai rambut seorang yang pernah dibunuh dengan pedang itu. Pedang yang disebut seperti yang dikatakan kepadaku, Kiai Songgolangit." Ia berhenti sejenak, lalu, "Aku telah menjumpai kesulitan seperti ini. Aku berhasil membunuh seorang demi seorang dari 7 orang bersaudara yang pernah merasa berhak mewarisi pedang itu. Tapi di sini aku tidak segera berhasil merampas helai pusaka dari seorang janda yang mempunyai seorang gadis yang sangat cantik." Panon mengangguk-angguk, katanya, "Kau pernah membunuh 7 orang bersaudara?" "Ya." "Siapakah sebenarnya yang memerintahkan kepadamu untuk mencuri pusaka itu?" "Oh." Kidang Alit mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa. "Aku terlanjur mengatakan seseorang telah memerintahkan aku. Sudah tentu orang itu adalah ayahku, juga sebagai guruku. Untuk apa?" Kidang Alit tertawa semakin keras sehingga beberapa orang yang sedang mengubur mayat itu pun berpaling. Tapi Kidang Alit tidak menghiraukannya, katanya, "Sudah barang tentu seperti yang kau lakukan. Bertanyalah pada dirimu sendiri. Untuk apa engkau datang kemari dan apa dengan mengorbankan harga diri? Menyamar sebagai seorang pengemis yang kotor, mencari belas kasihan di tanah itu." Panon termangu-mangu jenak, terasa sebuah sentuhan yang kasar telah menyinggung perasaannya. Namun Panon pun telah berlatih menahan perasaannya meskipun sedang berguncang. Dalam batas-batas tertentu ia masih dapat menahan diri, dan setiap kali ia selalu teringat gurunya bahwa kemarahan yang tidak terkendali justru akan dapat menyesatkan nalar yang bening. Karena itu maka Panon pun justru tersenyum mendengar kata-kata Kidang Alit yang sudah tentu ingin menyatakan kemarahan di dalam hatinya. "Panon," berkata Kidang Alit selanjutnya, "tapi agaknya kau salah hitung. Kau sudah terlanjur merendahkan dirimu. Namun pada saat kau harus menyatakan diri bahwa kau adalah seorang anak muda yang perkasa, tapi kau sudah terlanjur berada di bawah pengaruh Raden Kudorupoko.
seolah-olah tataran yang kau bentuk sejak kau datang sebagai pengemis tidak dapat kau hapuskan. Seperti yang aku lihat sekarang ini, Raden Kudorupoko pergi ke kuburan dengan berkuda, sedang kau masih harus berjalan kaki mengiringinya. Mengapa jika begitu? Bukankah kau benar-benar seorang pengemis? Kau berhak berkuda sejajar dengan kuda Rupoko. Kau tidak terikat pada kedudukan apapun juga. Panon menarik napas dalam-dalam, katanya, sayang, aku tidak dapat berbuat demikian. Mengapa? Bukan karena derajatku lebih rendah, karena memang aku tidak mempunyai seekor kuda pun di sini. Wajah Ki Dangalit menjadi tegang. Ia tidak menduga bahwa jawaban Panon begitu sederhana saja. Tapi kau pergi ke pedukuhan dengan seekor kuda. Raden Panji meminjamkan kepadaku. Mengapa sekarang tidak? Itu adalah haknya. Ia dapat dengan senang hati minjamkan kudanya padaku. Tapi ia juga dapat menolak jika aku minjamnya. Dan aku sadar sepenuhnya akan hal itu. Persetan kau anak malang, desis Ki Dangalit. Agaknya kau memang berjiwa pengemis. Kau sama sekali tidak menghargai dirimu lagi. Meskipun sebenarnya kau adalah seorang anak muda yang tidak ada duanya. Panon tertawa, dipandanginya wajah Ki Dangalit yang nampak bersungguh-sungguh. Bahkan Panon kemudian bertanya, kau bersungguh-sungguh menganggap aku anak muda yang tidak ada duanya? Ki Dangalit mengerutkan keningnya dengan tegang, namun ia pun kemudian tersenyum sambil bergumam. Kau benar-benar anak setan. Mengapa kau tidak menjadi marah dengan mengumpati Raden Kudorupoko yang telah menganggapmu benar-benar seorang pengemis yang pantas dikasihani? Jika demikian, maka aku akan sangat berbangga. Mengapa? Itu berarti bahwa aku berhasil sehingga orang lain benar-benar menganggapku seorang pengemis yang sebenarnya. Gila, geram Ki Dangalit sambil melompat turun dari batu besar itu. Kau memang orang yang ternyata paling berbahaya di istana itu. Lebih berbahaya dari Raden Kudorupoko sendiri. Apa kau bukan orang yang lebih berbahaya lagi? Bertanya Panon. Mudah-mudahan, jawab Ki Dangalit sambil tersenyum. Aku berharap demikian, dan aku berharap bahwa Raden Kudorupoko menganggap demikian. Panon tertawa, katanya, tidak ada yang dapat dipercaya lagi di sekitar istana itu. Bukankah setiap orang sadar bahwa kita nampak ini bukannya kita yang sebenarnya? Kau menganggap pula bahwa Raden Kudorupoko tidak dengan jujur melindungi bibinya. Tapi karena pamrih yang sama seperti engkau dan aku. Tapi sudah barang tentu aku dan Raden Kudorupoko pun tidak menganggap engkau sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Kau tentu membawa tugas dari seseorang, mungkin gurumu, mungkin ayahmu, mungkin karena pamrih yang lain tentang pusaka itu. Seperti juga kami, namun satu lagi hal yang kau lakukan dengan jujur. Apa? Mengganggu dan menodai gadis-gadis. Tentu adalah sifatmu yang sebenarnya. Ki Dangalit tertawa, kau memang anak setan. Tentang pusaka itu semua orang sudah tahu. Aku memang ingin memilikinya dengan kasar atau halus. Jika terpaksa aku harus membunuh atau dibunuh, aku tidak ingkar. Tapi tentang gadis-gadis itu, kau memang seorang pengembara yang gila. Panon pun tertawa. Sudahlah, ternyata kau bukan Kudorupoko. Kau jauh lebih berbahaya karena sifat-sifatmu, bukan karena ilmumu. Panon tidak menjawab, dipandanginya saja Ki Dangalit melangkah meninggalkannya sambil bergumam. Mereka hampir selesai. Panon tidak menjawab, namun dia melihat orang-orang pedukuhan itu sudah mulai menimbuni mayat yang baru dikuburkan itu. Sementara Raden Kudorupoko benar-benar tidak menghiraukan kehadiran Ki Dangalit. Bahkan ketika Ki Dangalit melangkah perlahan-lahan meninggalkan kuburan itu, Panon masih tetap berdiri bersandar batu besar itu, namun seperti yang bergejolak di dalam hati Ki Dangalit. Ia pun berkata pada diri sendiri, anak muda yang sangat berbahaya. Hatinya tidak cepat membara. Sejenak kemudian maka penguburan mayat itu pun sudah selesai. Beberapa orang yang menimbuni lubang kubur itu
sudah bergeser meninggalkan tempatnya. Sementara itu Raden Kudorupoko masih sempat mengucapkan terima kasih kepada orang-orang Pedukuhan yang telah membantunya menguburkan mayat-mayat itu. Jika terjadi sesuatu atas kalian karena kalian telah membantu aku sekarang ini, sampaikanlah kepadaku. Aku akan berbuat lebih banyak dari yang aku lakukan sekarang. Baik Raden, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, jawab seseorang. Mudah-mudahan. Aku kira setiap orang mengetahui bahwa yang kalian lakukan adalah sekedar menguburkan mayat-mayat itu. Benarnya siapapun juga akan mengucapkan terima kasih pada kalian, juga kawan orang yang mati itu. Dengan demikian maka kawan mereka telah diselenggarakan dengan sewajarnya. Demikianlah maka Raden Kudorupoko pun meninggalkan kuburan itu dengan kudanya. Seolah-olah ia tidak menghiraukan lagi Panon yang berjalan bersama-sama dengan orang-orang Pedukuhan yang beriringan berjalan meninggalkan kuburan itu pula. Beberapa orang yang berjalan di sebelah menyebelah Panon mencoba untuk mengetahui sebanyak-banyaknya apa yang telah terjadi di halaman istana kecil itu. Mereka berganti-ganti telah bertanya tentang berbagai macam kejadian yang telah mengorbankan 3 jiwa yang tubuhnya baru saja dikuburkannya. Panon pun menceritakan beberapa hal yang dianggapnya tidak terlalu banyak menyangkut dirinya. Ia tidak menceritakan sampai bagian yang sekecil-kecilnya karena terhadap orang-orang Pedukuhan Karangmojo, Panon masih tetap berusaha untuk dianggap sebagai seorang perantau yang tidak mempunyai banyak kepentingan di istana kecil itu selain belas kasihan. Mengapa kau langsung pergi ke istana kecil itu dan tidak memilih tempat lain? Di rumah Ki Buyut misalnya. Dengan demikian kau tidak selalu dibayangi oleh peristiwa yang mengerikan yang selalu terjadi di halaman istana itu, bertanya seorang yang berkumis dan berambut putih. Aku menganggap bahwa istana itu mempunyai tempat yang paling baik bagi orang-orang seperti aku ini. Aku kira penghuni itu tentu seorang yang berkelebihan dibanding dengan orang-orang Karangmojo. Namun ternyata bahwa penghuni istana itu pun mengalami banyak kesulitan. Tanpa Raden Kudorupoko maka seisi rumah itu akan mengalami kekurangan makan dan pakaian. Orang-orang Karangmojo tidak akan membiarkannya, berkata seorang yang bertubuh gemuk. Kami semuanya merasa berutang budi pada Pangeran Kudonarpodo. Daerah Karangmojo yang semula kering kini menjadi hijau. Lereng-lereng bukit yang gundul pun telah ditumbuhi pepohonan berdaun lebat. Panon mengangguk-anggukkan kepalanya. Tapi sayang yang terjadi adalah malapetaka pada keluarga yang baik itu. Dan kami tidak dapat berbuat apa-apa selain menawarkan bantuan yang mungkin kami berikan. Namun agaknya Raden Ayu Kudonarpodo pun tidak mudah menerima bantuan orang lain. Panon mengangguk-angguk namun kemudian ia pun berkata, terima kasih, aku minta diri, bukankah kalian akan langsung kembali ke Pedukuhan? Sementara itu aku akan kembali ke istana itu. Jika kau dapat membantu, kau harus membantu apapun yang dapat kau lakukan, berkata salah seorang dari orang-orang Pedukuhan itu. Kami juga akan selalu berusaha untuk membantu, tetapi sudah barang tentu tidak untuk berkelahi. Karena kami tidak memiliki kemampuan apapun juga. Panon mengangguk-angguk katanya, aku akan berusaha sejauh yang dapat aku lakukan. Dengan demikian maka Panon pun memisahkan diri berbelok menuju ke halaman istana yang dikelilingi oleh sebuah dinding batu. Dengan sebuah regol yang tua meskipun sudah tidak miring lagi, karena telah diperbaiki oleh Sangkan dan kemudian diselesaikan oleh Panon sendiri. Langkah Panon yang lamban membuat perjalanannya yang pendek itu menjadi lama, namun Panon sengaja memperlambat langkahnya sambil mengamati keadaan di seputar istana itu. Aku harus mendapatkan waktu untuk menemui guru, berkata Panon kepada dirinya sendiri. Aku tidak dapat dengan diam-diam meninggalkan istana itu, karena di sekeliling istana itu terdapat orang-orang yang memiliki ilmu tinggi. Mungkin Raden Kudorupoko, mungkin Panji Surawilogo.
tapi juga mungkin Kidang Alit atau orang-orang Guntur Geni jika masih berkeliaran. Tentu akan melihatku dan mungkin akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang dapat membenturkan kekerasan. Dengan demikian, Panon masih selalu mencari-cari kesempatan yang paling baik untuk dapat melaksanakannya. Guru tentu sudah menunggu desisnya. Namun pada itu Panon pun menduga bahwa gurunya tentu sudah mendekati tanah kecil itu. Bahkan apabila ia tidak sabar lagi menunggu atau diganggu oleh kecemasan tentang keselamatannya. Semua dapat terjadi, tapi aku tidak tahu yang manakah yang telah terjadi sekarang. Perlahan-lahan Panon melangkah terus, semakin lama semakin dekat dengan gerbang istana kecil itu. Namun ia masih saja memperhatikan keadaan di sekitarnya. Punduk-punduk kecil dan lembah-lembah yang menjulur di antara bukit-bukit. Bahkan ada yang semakin jauh menjadi semakin curam dan dalam. Dan Panon pun tahu bahwa di balik bukit-bukit kecil itu atau di lembah-lembah yang curam telah tersembunyi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas istana kecil itu. Langkah Panon tertegun ketika ia melihat Sangkan berdiri di pintu regol yang masih terbuka. Agaknya Raden Kudorupoko baru saja melintas masuk. Sangkan yang berdiri di regol mandangnya dengan tatapan yang berbeda dengan sehari-hari sebelumnya. Pada wajah anak muda itu sudah mulai nampak kesungguhan. Bukan lagi sebagai wajah anak muda yang hanya mengenal takut dan kemudian bergurau tanpa menghiraukan apapun lagi. Ketika Panon mendekati regol itu, Sangkan bertanya dengan nada yang datar dan dalam. "Apakah kau baru pulang dari kuburan, Panon?" "Ya," jawab Panon. "Kau berjalan kaki saja?" "Ya." Sangkan bergeser menepi seolah-olah memberi jalan pada Panon agar ia melangkah masuk. Panon termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian melangkah masuk. Tidak seperti biasanya Sangkan selalu membentak-bentaknya. Tapi justru setelah Panon masuk melalui regol itu, Sangkanlah yang kemudian menutupnya dan memasang selaraknya dari dalam. "Apakah semuanya sudah selesai?" "Ya, semuanya sudah dikuburkan dengan baik." Sangkan mengangguk-angguk sambil bergumam, "Syukurlah. Mudah-mudahan tidak ada lagi mayat-mayat yang harus dikuburkan dari halaman ini." Tapi Panon menarik napas dalam-dalam kemudian desahnya, "Mudah-mudahan, tetapi nampaknya keadaan masih akan tetap kemelut. Di kuburan aku bertemu dengan Kidang Alit." Oh, wajah Sangkan menjadi tegap. Apakah ia juga berada di kuburan untuk melihat penguburan mayat-mayat itu? Ya, tapi agaknya ia hanya sekedar ingin melihat-lihat apakah yang sedang kita kerjakan. Sangkan mengangguk-angguk, tapi ia tidak bertanya lagi. Ia mengikuti saja Panon yang langsung pergi ke belakang. Ketika kemudian Panon kepekiwan untuk mencuci kaki dan tangannya, maka Sangkan pun masuk ke dalam biliknya. "Dari mana kau, Sangkan?" bertanya Kimino. Panon sudah datang, ia berada di Pekiwan. Tapi sebelum Kimino menjawab, Panon sudah muncul di pintu bilik itu. "Oh," desis Kimino. "Apakah tidak terjadi sesuatu di kuburan?" "Tidak, Paman, semuanya berjalan dengan lancar meskipun Kidang Alit ada di kuburan itu pula." "Jadi ia datang juga?" "Ya, tentu bukannya tanpa maksud. Ia mulai menjajaki kehadiran kita di sini." "Kita tentu sudah menduga." Panon yang kemudian duduk di amben bambunya memandang wajah Sangkan yang nampaknya sudah berubah. "Ia mulai menyadari dirinya," berkata Kimino. Panon mengerutkan keningnya sementara Sangkan menarik napas dalam-dalam, katanya, "Aku sekarang justru tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku berniat untuk berubah sikap dan kelakuan agar aku tidak dicekik oleh Panji yang garang itu. Namun aku tentu tidak akan dapat berubah diriku dalam waktu 1 atau 2 hari saja menjadi seorang seperti Panon." Kimino tersenyum, katanya sambil bangkit mendekati Sangkan. "Kau tidak perlu bermimpi tentang kemungkinan-kemungkinan yang sulit.
kau jangkau. Lakukanlah yang mungkin kau lakukan sesuai dengan keadaanmu. Tapi yang ada di sini hanyalah kekerasan dan aku harus menyesuaikan diriku dengan keadaan itu. Apakah yang akan kau lakukan? Ajari aku ilmu yang kau miliki itu. Panon tersenyum, katanya mempelajari ilmu kanuragan tidak cukup dilakukan dalam waktu yang pendek. Mungkin setahun, 2 tahun, bahkan lebih dari itu. Barulah ilmu itu nampak ada pada kita. Tapi mulai dengan suatu usaha adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika aku memerlukan waktu 2 tahun dan aku mulai dari sekarang, maka dalam waktu 2 tahun lagi, aku tentu sudah dapat mempergunakan walaupun sama sekali tidak sempurna. Tapi jika aku baru mulai sebulan lagi, maka baru 3 tahun kemudian aku mendapatkan serba sedikit pengetahuan olah kanuragan itu. Baiklah Sangkan, tetapi tidak dalam suasana seperti sekarang ini, berkata Kimino. Kita wajib menyelesaikan sampai tuntas baru kau akan mendapat kesempatan untuk mempelajari ilmu itu. Apa salahnya jika sekarang kita dapat memancing kesulitan? Jika Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo tidak sependapat, apalagi kita Ngalit dan kawan-kawannya, maka persoalannya akan mempersulit dirimu. Sangkan mengangguk-angguk, namun kemudian dengan menyesal ia berkata, aku sudah berminat untuk berbuat sesuatu, tapi jika keadaan memang tidak memungkinkan, apa boleh buat? Namun itu sudah suatu kemajuan yang jauh dari caramu berpikir selama ini. Kau bukan lagi seorang anak muda yang menjengkelkan sekali. Kau sudah mampu memilih sikap. Aku menyesal, mungkin selama ini aku selalu menyakiti hatimu. Karena itu maka mulai sekarang kalian tidak usah berbuat apa-apa lagi. Aku akan melakukan semua pekerjaan seperti saat kalian belum ada di istana ini. Nah, tidak perlu, berkata Panon. Aku pun akan melakukan tugasku sehari-hari seperti yang sudah kau bebankan. Tetapi bahwa kau tidak lagi membentak-bentak, aku sudah sangat berterima kasih. Selebihnya kau akan tetap melakukannya seperti setiap hari aku lakukan. Sangkan mandang wajah Panon yang jernih, wajah itu tidak lagi nampak gelap dan memancarkan kebencian kepadanya. Terima kasih, berkata Sangkan kemudian. Tetapi aku tetap pada keinginanku untuk mempelajari ilmu kanuragan. Jika tidak sekarang, seperti yang kau katakan, setelah semuanya ini selesai, mudah-mudahan aku dapat membantumu, Sangkan, berkata Panon. Dan mudah-mudahan aku dapat keluar dari halaman istana ini dengan selamat. Oh, wajah Sangkan menjadi tegang, namun ketika ia melihat Panon justru tersenyum. Maka ia pun berkata, mengapa kau berkata begitu? Sudahlah, sahut Kimino. Jangan kau pikirkan, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Jika kau tidak lagi bertingkah laku seperti anak kecil lagi, maka Panji Surawilogo tentu tidak akan mengancammu lagi. Sangkan mengangguk-angguk. Jika saatnya tiba, berkata Panon kemudian, dan kau dengan bersungguh-sungguh ingin mempelajari ilmu kanuragan, mungkin aku dapat membawamu kepada guruku. Guru? Bertanya Sangkan. Ya, guruku. Siapakah gurumu? Panon termangu-mangu sejenak lalu jawabnya, besok sajalah kau akan melihatnya dan mengenalnya. Apakah juga gurumu yang memberimu pelajaran tembang seperti yang telah kau lakukan itu? Panon mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum, jawabnya, ya, guruku. Sangkan mengangguk-angguk, aku sudah mempelajarinya pula, dan aku dapat melakukan sebaik-baiknya. Jika pada suatu saat aku bertemu dengan gurumu, aku dapat melakukan kidung-kidung. Kidung yang melambangkan keperwiraan tetapi juga kelembutan. Panon mandang Sangkan sejenak dengan sorot mata yang memancarkan keheranan di hatinya. Kau mengenal lagu itu sebagai lambang keperwiraan, tetapi juga kelembutan. Aku dapat merasakannya, bukan saja pada bait-bait kalimatnya, tapi juga pada nada lagunya. Nampaknya kau memiliki ketajaman tanggapan pada lagu dan isinya. Jika kau mau mengembangkannya,
maka kau akan dapat mempunyai kecakapan yang akan berguna bagimu. Aku senang melakukan kidung sejak kanak-kanak, sahut Sangkan. Dengarlah, aku akan melakukan tembang yang pernah aku hafal semasa kanak-kanak. Tapi ketika Sangkan akan membuka mulutnya, Kimino berkata, kau akan mengundang Panji Surawilogo untuk mencekikmu jika kau berdendang sekarang ini. Sangkan mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, ya, tentu Raden Panji tidak senang mendengar aku berdendang. Dan ternyata kau tidak dapat meninggalkan sifat-sifatmu begitu saja. Tapi itu bukan salahmu, Sangkan. Sifat seseorang memang dapat berkembang, tetapi tidak dengan tiba-tiba. Kemauanmu untuk memperbaiki kelakuanmu sudah merupakan niat yang baik. Mudah-mudahan sebelum kau berhasil, kau tidak mengalami nasib yang buruk menghadapi Panji Surawilogo dan Raden Kudorupoko. Sangkan menarik napas dalam-dalam, katanya, aku akan mencoba mengingat dan mempertimbangkan semua tingkah lakuku. Mudah-mudahan aku tidak tergelincir. Kimino mengangguk-angguk ketika Sangkan kemudian berdiri dan melangkah keluar. Kimino mendekatinya sambil menepuk bahunya, katanya, jagalah dirimu baik-baik, bukankah kau ingin pelajari ilmu yang dapat melindungi dirimu kelak? Karena itu sebelum kau mampu melakukannya, jangan membiarkan dirimu dicekik oleh siapapun. Sangkan mengangguk, jawabnya, ya, Kiai, aku mengerti. Sangkan pun kemudian melangkah keluar. Di serambi belakangnya tertegun melihat Inten Prawesti dan Pinten sedang duduk di atas sebuah amben bambu. Keduanya berpaling ketika mereka mendengar langkah Sangkan mendekat. Apa yang sedang kau kerjakan, Kakang? Bertanya Pinten. Tidak apa-apa, sahut Sangkan. Tapi aku baru saja membersihkan seluruh halaman, termasuk halaman depan yang penuh darah. Ah, desah Pinten. Mengapa kau sebut-sebut lagi? Aku juga sudah membersihkan lantai yang penuh darah di muka bilik putri. Kau jangan berbohong, aku tahu. Orang yang mati di bilik itu tidak menitikkan setetes darah pun. Tapi bekas-bekasnya, aku ngeri juga membersihkan lantai yang berbekas mayat itu. Tetapi bukankah semuanya sudah dibawa ke kubur? Ya, sudahlah, potong Inten. Mengapa kau tidak membicarakan hal yang dapat membuat kita sedikit terhibur di saat-saat seperti sekarang ini? Oh, maaf Putri, sahut Pinten. Tapi agaknya memang tidak ada gunanya kita membicarakan hal itu lagi. Ya, berhenti sejenak lalu. Nah, marilah kita lanjutkan apa yang sedang Putri bicarakan tadi. Kakang Sangkan sudah memutuskan pembicaraan kami. Ah, nanti sajalah, jawab Pinten. Pinten mengerutkan keningnya, dipandanginya Sangkan yang berdiri termangu-mangu. Katanya, tentu karena ada Kakang. Nah, pergilah, supaya Putri tidak segan melanjutkan pembicaraan kami yang mengasihkan. Apakah ada sesuatu yang bersifat rahasia? Oh, tentu tidak, Sangkan. Pintenlah yang menjawab. Jadi, pergilah, jangan berbicara saja di situ. Jika kau terlalu lama berada di situ, maka semua kenangan itu tentu sudah terlanjur hilang diterbangkan angin. Kenangan? Ya, kami sedang mengenangkan masa lampau yang indah dan nyaman. Masa lampau yang kadang-kadang memang menumbuhkan kerinduan. Apalagi dalam kesulitan seperti sekarang ini. Maka seolah-olah masalah yang lampau itu terasa menjadi semakin indah. Tapi kita semua tidak akan dapat lari dari masa sekarang ke masa yang lalu. Kami sedang melakukannya karena kami tidak akan dapat berbuat apa-apa dalam keadaan seperti ini. Maka kami telah melarikan diri ke masa lampau, meskipun hanya dapat kami lakukan di dalam angan-angan. Sangkan menarik napas, katanya, agaknya memang menarik sekali. Apakah yang indah dan memberikan kerinduan pada masa lampaumu, Pinten? Mungkin Putri dapat melakukannya karena sudah tentu masa lampaunya adalah masa lampau yang cerah. Tetapi engkau, tentu saja aku pun memiliki masa yang menarik dalam hidupku. Oh, Pinten, bagiku tidak ada bedanya masa lampau itu dengan masa kini. Hidup kita di masa lampau pun merupakan hidup yang pahit. Hidup di dalam lingkungan yang tidak memberikan kegembiraan sama sekali.
Bukankah keluarga kita adalah keluarga yang mengalami kejutan yang parah? Ayah adalah seorang penjudi besar. Sejak kami berpisah dari Biyung di masa kami belum mengenal diri kami sendiri. Karena kami masih bayi, maksudku kau masih kecil, dan aku pun belum mengetahui apa-apa. Kami telah terlempar di dalam kehidupan yang paling pahit. Potong Pinten. Masa kanak-kanak kita adalah masa yang sangat menyenangkan. Kita tidak pernah mengalami kesulitan apapun juga. Betapa pahitnya kehidupan rumah tangga kita. Tapi yang paling menyenangkan di masa kanak-kanak adalah kita tidak usah mempertanggungjawabkan semua tingkah laku kita. Kita dapat berbuat apapun juga. Jangan mengigo, Pinten, kepalaku masih terasa sakit ketika aku dipukuli oleh ayah karena aku dituduh mencuri uangnya. Pinten mengerutkan keringnya, tapi ia kemudian menjawab, "Ya, kau memang nakal sekali." Pinten yang mendengarkan bicaraan itu termangu-mangu dengan ragu-ragu. Ia pun kemudian bertanya, "Pinten, aku menjadi bingung. Yang dikatakan oleh Sangkan berbeda dengan yang pernah kau katakan kepadaku. Bukankah kalian berdua anak Nyi Upih yang ada di istana Ayahanda sejak kalian kanak-kanak?" Wajah Sangkan menjadi tegang. "Tentu tidak, Putri. Jika pada masa kanak-kanak kami mengenal diri kami masing-masing, maka tentu betapapun buramnya, kita akan dapat mengingat bahwa kita pernah bertemu. Tapi bukankah sebelumnya kita belum pernah bertemu dan saling mengenal? Mungkin sekali kita telah melupakannya. Masa kanak-kanak ini sudah terlampau jauh dari sekarang," jawab Pinten. "Sehingga karena itu jika sudah tidak dapat mengingatnya lagi, tetapi pada masa suatu ketika, Pinten dapat bercerita tentang istana dengan beringin yang rimbun. Dan Sangkan berkisah seekor burung nuri dan seekor harimau yang dikurung dalam sangkar besi. Dan masih ada seekor orangutan sebesar Pinten sekarang ini.